di sini bisa dipilih berapa ukuran yang eh, berapa ukuran yang akan di area sampel yang akan diuji. Seperti itu. Kemudian aksesorisnya itu bisa untuk serbuk atau powder, kemudian liquid, gel, pasta, granul ataupun solid. Jadi solid itu banyak ya, misalkan mau ngukur meja, mau ngukur warna warna meja, warna kursi, warna seperti tadi juga contohnya di depan ada pabrik otomotif, pabrik tekstil dan lain-lain. Nah, kemudian ini yang tadi measuringnya. Kalau untuk TR500 itu bisa di 8 mm, 4 mm sama 1 kali 3 mm. Kemudian juga panjang gelombangnya di 400 sampai 700 nanometer. Light source-nya untuk yang TR500 itu LED light. Kemudian juga pemindahan datanya sudah bisa menggunakan USB. Sampai di sini ada yang mau bertanya mengenai pengujian warna dari awal sampai TRA Mbak mengenai Cynthia, ya. itu ada pertanyaan di chat. Aku nggak bisa ngeliat chatnya, gimana caranya? Ya, aku bacain ya. Tunggu, ini aku back. Gimana sih? Nggak bisa ya. Nggak bisa, ya udah nggak apa-apa dibacain aja. Untuk hasil pembacaannya, apakah bisa dikoneksikan ke komputer Mbak untuk TR500? TR500 bisa dihubungkan ataupun laptop. Jadi nanti kalau beli TR ini, nanti juga akan dilengkapi dengan software. Nah, nanti bisa langsung softwarenya diinstal di laptop ataupun PC, kemudian bisa langsung disambungkan dengan alatnya. Ada lagi? Yang penting sih paham sih, maksudnya fungsi alat ini gimana, terus secara garis besar juga ngerti gimana cara eh, pengujian dan hasilnya tuh nanti bentuknya kayak apa gitu. Nah, kalau misal aku lanjut ya. Jadi di sini kita punya LC100 dan LC100 kit ya bersama dengan SV100. Jadi ini fungsinya sama dengan TR500, sama-sama alat untuk pengujian warna, tapi memang versi lebih sederhana dibandingkan yang TRA500. Bentar, jadi sama dia juga bisa untuk berbagai sampel, berbagai bentuk. Jadi mulai dari yang cair, mulai dari yang semi solid, solid, em, banyak serbuk itu juga bisa. Belum masuk ke gloss untuk pengujian warna dasar sama TRA dan LC itu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Halo, nggak ada? Mbak ada pertanyaan di chat lagi. Nggak bisa lihat lagi? Aku bacain ya. Iya Untuk boleh. softwarenya, untuk TR series aja, untuk software, sorry, untuk softwarenya untuk TR series aja Mbak, atau juga untuk seri RT. Apa mbak? Nggak kedengeran, maaf putus-putus. Untuk softwarenya untuk TR series aja Mbak, atau juga untuk seri RT.
Oh, jadi sebenarnya RT sama TR itu fungsinya sama, sama LC juga fungsinya sama. Nah, yang ada softwarenya tuh di TRA ya, ya TRA 500. Cuman memang untuk yang seri RT itu Lovibon sendiri memang sudah tidak fokus lagi gitu. Mereka sekarang fokusnya di alat yang terbaru di TRA 500 ini gitu. Jadi eh, kalau misalkan mau ditawarkan ke user itu sebaiknya ditawarkan yang TRA 500 ini karena karena dari segi harga juga lebih murah yang TRA ini. Terus dari segi fitur itu lebih mudah penggunaannya. Nah, terus kalau misalkan ditawarkan yang bukan TR ini, yang tadi yang RT dikhawatirkan memang dari Lovibon itu mungkin stoknya seperti itu ya. Karena mereka nggak fokus lagi untuk yang RT, tapi nggak ada pemberitahuan discontinue sih. Ya, tadi software itu ada di TRA 500. Terus ada lagi nggak Mbak Sisil? Ada lagi nih Mbak Cynthia. LC100 apakah bisa untuk produk jelly dan air minum? Air minum tuh maksudnya air putih gitu bening yang kayak aqua gitu. Kalau untuk ini kalau untuk ini kan tadi dari awal disebutkan kalau untuk pengukuran sampel yang non transparan karena kita eh, menggunakan alat reflektan ya yang sampelnya itu dipantulkan. Kalau misalkan yang bening kayak minyak itu kan diteruskan nggak dipantulkan. Nah, untuk air sendiri sebenarnya Lovibon tuh punya khusus untuk pengujian warna air yang benar-benar air putih gitu ya, air bening bukan air putih, air bening. Nah, itu ada lagi yang namanya EC series, EC 3000. Jadi untuk yang TR ini nggak bisa untuk sampel yang transparan. Kayak mana ya, kalau misalnya kayak eh, kayak Fanta gitu tuh juga masuknya ke transparan gitu. Jadi bukan transparan dan non transparan itu nggak beda dengan berwarna atau tidak berwarna seperti itu. Kalau susu kan nggak berwarna tapi dia tidak transparan. Nah ini bisa diuji pakai TRA. Jadi untuk pabrik-pabrik susu itu bisa diukur warnanya dengan TRA LC ataupun ya TRA LC gitu. Jadi dari sampelnya jadi udah maksudnya bisa dibedakan ya antara yang transparan dan transparan non transparan atau berwarna dan tidak berwarna. Beda karena contohnya aja tadi kalau Fanta itu masuknya ke berwarna tapi dia transparan. Sedangkan susu dia tuh berwarna tapi dia tidak transparan. Kayak gitu. Oke, ada lagi nggak Mbak Sisil? Ada lagi Mbak Cynthia. Selamat pagi Bu Sin. Mm. Selamat pagi. Padahal udah siang. Bagus. Ini bucin nih, selamat pagi bucin. Ya, Untuk sampel yang seperti di gambar helm, itu cara yap. ngukurnya gimana ya? Apakah harus dipotong dulu baru dimasukin ke alatnya? Oke, jadi kalau untuk yang bentuknya kayak gini, itu tinggal ditempelkan saja guys, kayak gini. Aduh, baliknya lama ya. Tadi kan ada tuh yang ibu-ibu lagi nguji, nah, bukan sih, bukan ini. Yang ibu-ibu lagi nguji tutup makanan. Nah, kayak gitu. Bisa nggak sih di skip aja?
Jadi nggak perlu dipotong, tergantung sama sampelnya, sampel kuvet atau sampel holder ya. Loh kok nggak ada? Nah ini nih. Nah si ibu-ibu ini kan lagi nguji warna si itu kan, tutup 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 kotak makan lah ya ini. Nah ini langsung ditempelin aja bapak-bapak ibu jam tadi, tinggal tempelin aja kayak scan gitu. Jadi nggak perlu dipotong, dihancurin, dijadiin serbuk, dimasukin ke kuvet tuh nggak perlu. Bagaimana sih? Oke, gitu. Ada lagi nih Mbak Cynthia. Yap, yap. Selamat sore Bu Cin, mau tanya untuk TR520 dan TR500 itu beda apa ya Bu? Dan TR500 untuk kalibrasinya di Indonesia apakah sudah bisa atau melalui pihak ketiga? Dan untuk LC100 kalibrasinya Oh, di Indonesia apakah bisa? ini bentar-bentar. Bedanya itu, nih bedanya sedikit sih, kayak cuma nih, kayak di ini measuring app, measuringnya. Kalau yang 520 10 mm atau 88 mm, terus atau 5 sampai 4. Nah, kalau misalkan yang apa namanya TR 500 itu di 84 sama 1,3. Terus nih light source-nya dia ada yang UV light. Kalau yang TR 500 LED light. Mana lagi sih? Ya kayak gitu nih repeatability-nya juga lebih kecil yang TR 520, kurang dari 0,03. Jadi sebenarnya perbedaan banyak, tapi lebih memang lebih halo Ya. lebih lebih apa ya, nggak lebih canggih juga sih, tapi lebih bagus yang 520. Cuman biasanya yang TR 500 ini juga sudah cukup untuk pengujian-pengujian standar, itu juga udah cukup gitu. Kalau untuk kalibrasinya sih belum belum ada ya, belum pernah sih ditanya. Kayaknya sih kalau untuk LTD sih jarang ada yang bisa dikalibrasi di Indonesia sih. Biasanya kalibrasinya pakai jatuhnya kayak verifikasi gitu, pakai filter sendiri yang diproduksi oleh Lovibon juga gitu. Pertanyaan lagi Mbak Cynthia. Ya Untuk SV100 apakah bisa diorder terpisah dengan LC100? Mbak Sisil, ih Hah? putus-putus Mbak Kenapa? Sisil, Oh, putus-putus eh, aku nggak denger. Maaf, maaf. untuk SV100 apakah bisa diorder terpisah dengan LC100? Nggak denger gue, Mbak Sisil ngomong apa. Nggak denger Bisa aku Mbak. pernah. Putus, nggak jelas gitu. Ada Nggak jelas sama sekali Mbak Sisil ngomong apa. Apa? SIM dengar nggak? Nah, SV100 bisa diorder dengan terpisah dengan SV100. SV100 bisa diorder terpisah LC100. SV. LC sama. Oh, oke oke oke. Oke. Maaf, maaf. Jadi bisa jawabannya bisa ya, bisa di order terpisah dengan SV. Jadi ini LC100, terus SV100 ini adalah holder. Tapi kalau misalkan emang nggak mau ada holdernya, cuman mau alatnya doang, bisa dibeli terpisah. Untuk nomor katalognya, Mbak Cynthia? Untuk Nomor SV100? katalognya nanti ya. Ini siapa sih yang nanya? Sumpah dengan kelihatan. Halo, Hardian. siapa ya? Hardian. Hardian dari Mojokerto. Oh iya Mas Hardian. Ya ya Mas Hardian. Untuk nomor katalognya nanti ya di WA. Aku nggak hafal, maaf. Oke, WA aja siap Mbak. abis Terima training. kasih. Iya.
Terus ada Ada lagi nih nggak Mbak sih? Cynthia. Perlu perlakuan khusus nggak ya Mbak sampelnya? Telepon lagi dah nggak jelas. Si Mbak Sisil. Putus ya? Iya, Mbak Sisil putus-putus kalau ngomong. Perlu perlakuan khusus ya, jadi jawabannya. Oke. Untuk tipe komparator, apakah bisa menguji warna produk seperti jelly? Komparator apaan nih? Itu kali yang warna. Oke, saya Herdian Mbak yang tanya untuk komparator. Jadi kan pengetahuan saya lihat Lovely Bond untuk yang color measurement itu ada yang bentuk komparator untuk pengujian warnanya. Iya. Yang transmisi ya? Itu untuk produk transparan mungkin ya untuk jelly ya. Itu kira-kira bisa enggak Mbak? Komparatornya tuh maksudnya komparator eh sepertinya sih nggak bisa ya kalau komparator itu sepertinya harus liquid ya. Iya bener nggak, Bang Simon? Dia masuk website ya? Iya, soalnya kalau komparator gitu kan dia di nih ya kalau komparator yang sepemikiran aku ya, kan dia dimasukin ke kuvet gitu kan. Nah terus dibandingin gitu nggak sih kalau komparator? Atau ada juga yang kalau udah yang EC itu kan tinggal, maksudnya udah elektronik gitu. Nah harusnya sih itu bentuknya liquid doang sih. Bener nggak bang? Hah? Benar nggak Pak Admin? Ya Pak Admin betul tidak? Admin masih di mute. Min, itu tombol mute-nya coba bisa dibuka Udah kan? terlebih dahulu. Udah. Halo. Kedengeran Kecil nggak? bang suaranya. Kecil. Apa gue Kecil, yang Pak. Suaranya kecil banget. Terus gimana dong? ya udah deh bisa sih kalau Udah. didengerin dengan benar. Mm-mm. Oh, jadi ngomong deh. Halo. Di mute tuh Bang. Ini masih siapa sih? Masih aku? Iya belum Itu ngomong kan belum dari tadi. ngomong. Oh belum ngomong? Ya sebenarnya kalau untuk komparator itu memang tadi dibilang Mbak Cynthia. Apa namanya? Pembacaannya untuk sampel-sampel yang liquid dan range-nya juga dia kecil. Jadi istilahnya dia kan pakai disk ya Ya kayak pakai pembanding untuk gitu ya bang. color scale-nya kan dalam bentuk disk. Jadi sebenarnya kalau untuk jelly, karena jelly itu bentukannya sama seperti semi solid ya, kayak ada padatannya tapi dia tidak terlalu keras. Nah kalau ditanya bentukannya dia ada yang memang bening, tapi belum tentu dia itu transparan. Ingat bening itu belum tentu transparan jelly. Tapi kalau kedengaran nggak? Kedengeran. Terus Bang Simon. Oh ya udah ulang. Sampel yang bentuknya jelly itu tidak ditawarkan komparator. Jadi sebaiknya ditawarkan yang ada di sini TRA atau LC. Jadi alternatif untuk customer dengan budget minim LC 100 Mbak ya? Untuk customer jelly.
Ya LC100 sih paling sederhana sih. Paling sederhana yang kita punya untuk ini pengukuran warna reflektan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Mas Simon. Ya, sama-sama. Presentasi ada lagi. Ya, Kalau customer produk Jelly dan AMDK baiknya ditawarkan pakai LC series atau EC series, Mbak, supaya bisa pakai satu alat saja karena terkendala budget. Si series jadi aja kalau L. gitu. LC aja yang L. Yang L kan ya? LC series. Yap. Ya. Kalau AMDK sebelumnya saya mau tanya, kalau AMDK yang mau dilihat warnanya itu kayak yang gimana maksudnya? Untuk minuman-minuman yang memiliki rasa atau yang seperti mineral biasa yang warnanya putih? Seperti mineral biasa, Bang. Oh, mineral biasa ya. kalau mineral biasa Iya. Biasanya kalau cocok AMDK ya? yang untuk lihat itu dia pakai Hazen sih. Itu pakai alat bukan yang color kayak gini, dia pakai yang GmbH. Ya ada di itu pakai EC 3000 gitu loh. EC 2000 atau EC 3000. Tapi Dia kalau satuan ditanya dia harus pilih salah satu alat untuk dua pengujian sebenarnya susah. Karena di sini segmentasinya udah berbeda. Kalau yang aku lihat ya. Oh iya, siap. Ya Bang, siap Bang. kalau dia memang airnya yang bening gitu Bang, yang air minum gitu, yang air mineral. Kayaknya bagusan ditawarinnya ya yang itu, yang EC 2000 itu enggak sih? Yang satuannya Ya, PTCO Hazen itu. iya. Karena Jadi satuan warnanya Hazen. Biasanya ya untuk MDK itu. Kalau untuk jelinya itu nggak bisa. nggak bisa. Makanya aku bilang tadi kan segmentasinya udah beda. Jadi kalau ditanya satu alat untuk dipakai dua pengujian itu kurang. Nggak bisa malahan. Oke, terima kasih. Ya, oke. Itu tadi siapa Ya, ya yang ya, nanya? ya. Itu tadi siapa ya yang tanya? Fauzul. Oh, Mas Fauzul. Oke. Chatnya sih Mas Fauzul. Ada lagi, Mbak? LC100 ini bisa untuk reflektan dan transmission ya, Mbak. Kalau Jelly kan termasuk produk transparan. LC cuman untuk reflektan aja. Ya jelly transparan tapi jelly nggak transparan banget nggak sih? Itu puding, puding. Tapi kalau LC100 itu cuma untuk reflektan aja. Itu tadi siapa yang nanya ya? Helda. Ya, Helda. Jadi kalau LC100 itu hanya untuk reflektan aja. Nah, jelly itu kan juga sebenarnya nggak bening banget gitu kan, dia tuh campuran gitu nggak sih, kayak apa sih tadi Mbak Sisil nyebutnya, bukan koloid gitu ya, keruh gitu, kayak susu kan juga sebenarnya nggak solid banget tuh, dia kan bentuknya sebenarnya koloid kan, kayak ya kalau kita lihat lebih dalam lagi tuh ya terpisah gitu kan, sebenarnya keruh lah, iya keruh gitu kan, yang benar-benar bening tembus pandang kan. Kalau kita pegang jelly, orang di seberang kita nggak kelihatan kan. Ya kira-kira gitu sih. Ya kalau kita pegang air minum nih, air mineral kan orang di seberang kita mungkin masih kelihatan gitu. Kalau kita pegang susu atau jelly kan
bukan orang sih, maksudnya apapun yang di depan kita itu mungkin nggak terlihat lagi gitu. Mungkin kira-kira kayak gitu sih, Mas Helda. Mbak Cynthia, Yup. berarti untuk yang kayak gel-gel gitu yang nggak tembus pandang itu dia masuknya bisa pakai RT 250 gitu Mbak ya? Ini bisa RT. Kan tadi disebutkan di awal ada RT series, TRA series, itu bisa semuanya. Ya bisa. Oke. Ada lagi Mbak Sisil? Maaf, Mbak, mungkin tadi saya kelewat. Jika untuk pengukuran warna air minum, salah, bukan gitu nadanya. Jika untuk pengukuran warna air minum rasa yang kental sekaligus kemasannya, apakah ada ya pengukuran warna air minum rasa yang kental sekaligus kemasan? Yang kental. Rasa air minum Ini yang kayak kental. yogurt. Sirup. Sirup kali Oh, maksudnya yogurt. ya? Kental. Oh, mungkin coklat. Susu Jangan mungkin coklat. itu siapa yang nanya? Ditanya aja langsung Oh iya maksudnya. benar, Rizkan coba Rizka, maksudnya kasih gimana? contoh aja nggak apa-apa. Iya, yogurt atau coklat. Ya kalau yogurt sama coklat masuk ke yang ini, Tetap jatuhnya reflektan ya, karena reflektan. dia pasti punya partikel. Yep, Kalau untuk kemasannya juga bisa pakai LC100 kok. udah pasti kayak ini LC atau Kalau enggak, TR series. TRA juga bisa ditawarkan sih. Ada lagi Mbak Sisile? Udah nggak ada sih di chat. Udah gak ada. Nah, yang ini ada yang mau nanya nggak langsung, nggak tanpa chat. Ini PS Sena buka mic nih, PS Sena. Enggak deh. PS apa sih yang C? Yang hitam. Makassar juga buka mic. Mbak, slide-ku masih ada kan ya, Mbak? Masih. Apa gambarnya? Masih 100 Mau tanya nih sama USD, teman-teman 100. boleh nggak? Boleh, Bang. Boleh. Kalau industri bir atau yang minuman beralkohol, kira-kira yang ditawarkan produk apa? Oh iya benar. Agak bakal ada yang jawab, tunjuk aja Bang. Siapa Bang kalau Yang bisa? wilayah Tangerang mana? Itu daerah Tangerang itu banyak soalnya. Wilayah Tangerang. Oke, transmisi. Kalau produknya apa? Halo, Mbak Sisil, Bang Simon, ini memang belum dijawabkan ya, bukan koneksiku yang. Bang, Ya, itu Helda udah jawab bisa PFXI. Nah, oke. terus Pak Ari jawab komparator model FX. Komparator, model FX.
Terus Medan jawab model FX sama model F. Kamu baca chat lah. Bisa kan? Iya Gimana sih baca. Mbak caranya kalau slideshow sambil baca chat? Gak bisa di slideshow. Kayaknya dia harus end Oh. sharing dulu, Mbak. Oke, terima kasih teman-teman jawabannya. Jadi apa Bang Simon yang Terus jawabannya nggak benar? dijelasin, terima kasih dong. Makanya gue juga bingung. Apa? Ya terus Iya Bang, apa dijelasin. jawabannya? Dijelasin gitu. Enggak lah, masa harus dijelasin. Iya maksudnya kan ini jawabannya banyak nih. Bener gak semuanya atau gimana? Ada yang benar, ada yang benar, ada yang benar. Terus udah gitu doang. Ya udah Bang, dijawab yang benar yang mana? Iya, pakai alat PVXI bisa. PVXI. Kenapa? Aku ngegantung kan jawabannya tadi pakai PFX Kenapa? bisa. Kenapa harus pakai PFXI bisa, terus yang lain nggak bisa? Ya, karena kan tadi apa namanya tetap mengacu ke standarnya juga. Kan ada beberapa PVXI kan banyak seriesnya ya. Jadi kita nggak bisa pukul rata karena peruntukannya juga berbeda. Yang untuk petroleum beda, untuk edible oil beda, untuk fat beda, dan untuk beer and malt juga beda. Nah, kalau yang beer and malt itu bisa pakai yang PVXI 880. 880 terus bisa sekaligus dengan heaternya, dengan heater. Terus kalau model F itu biasanya memang dipakai untuk minyak, tapi setahu saya sih nggak bisa kalau untuk bir model F. Setahu saya itu nggak bisa untuk bir, dia biasa untuk palm oil. Nah kalau model FX itu kan sebenarnya upgrade sistem dari model F. Kurang lebih fungsinya akan sama sebenarnya kalau model FX sama model F. Biasanya itu untuk mengukur nilai-nilai yang ada di RYBN-nya si palm oil. Itu sih jawabannya. Barangkali di tempat teman-teman tuh ada industri-industri bir ataupun Iya. minuman-minuman fermentasi. Teman-teman juga bisa membantu menawarkan kepada mereka untuk produk-produk itu. Seperti PVXI 880 yang standarnya itu lebih ke beer and malt. Enggak, sebetulnya. Tapi teman-teman tahu kan ya bedanya, kan series PFX itu banyak tuh. Ada 880, ada 995, ada 195, garing T, dan lain sebagainya. Itu bedanya di mana kan tahu ya? Ada yang tahu nggak bedanya? Lengkap sih itu sebenarnya Mbak Sisil di website ataupun di brosurnya kan pasti ada tuh kayak misalnya PFSI 195 garing 1 itu untuk apa, PFSI 195 garing, nah nggak usah diapalin juga karena itu kalau misalnya bingung bisa langsung cek aja di website, ketik PFXI misalnya 880 garing ada H lah, nah itu semuanya jelas maksudnya apa, fungsinya untuk apa, ada kan di websitenya pasti ada application, nah itu kan pasti banyak tuh for apa, mungkin dia untuk petroleum, untuk mungkin food and beverage, dia ada keterangannya kok, jadi nggak perlu dihafalin. Udah nggak ada yang nanya lagi ya? Oh ya, tadi nggak ada ya. Bentar. Nah, kita masuk ke gloss, pengukuran gloss ya. Jadi yang mungkin jarang dibahas juga sebenarnya Vibon tuh punya alat untuk mengukur gampang ininya tingkat keglossian suatu barang gitu. Nah,